Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi mahasiswa-mahasiswi semester 2 yang pada saat ini mengikuti daring pertemuan ke-7 dasar-dasar promosi kesehatan. Apa kabar saudara-saudari mahasiswa? Sehat? Kita melanjutkan kuliah kita setelah materi-materi sebelumnya, dan di sini kita masuk pada materi pemberdayaan masyarakat, ya. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan? Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan di daerahnya. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah kesehatan di desa, di dusun, oleh masyarakat itu sendiri dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Tentu setiap desa berbeda dengan desa yang lain, ya. Sehingga itu perlu menjadi kajian kita bersama bahwa potensi setiap desa tentu berbeda-beda. Apalagi di Kalimantan Barat, tentunya desa di Kapasulu berbeda dengan desa di pesisir pantai atau di Sambas. Desa di pedalaman tentu berbeda dengan desa di kota. Nah, oleh sebab itu pemberdayaan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari desa, sumber daya, dan lainnya yang ada di desa tersebut. B. Upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat disebut juga UKBM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Salah satunya ada beberapa, ya. Satu, posyandu, pos pelayanan terpadu, ya. Tentu saudara sudah kenal apa itu posyandu. Hampir setiap desa di Kalimantan Barat atau setiap dusun di Kalimantan Barat mempunyai posyandu. Kedua, polindes, pondok persalinan desa, ya. Juga saudara tahu bahwa hampir di setiap desa di Kalimantan Barat ada pondok bersalin desa yang tentunya untuk menolong persalinan ini tenaganya oleh tenaga bidan yang sudah tentunya terlatih. Ketiga, POD, pos obat desa. Nah, pos obat desa tentunya juga mungkin ada di semua desa atau dusun di Kalimantan Barat, ya, tergantung dari, ya, pembinaan puskesmas yang bersangkutan. Keempat, poskestren, pos kesehatan pesantren. Nah, tentunya ada, karena dalam lingkup yang besar poskestren itu harus ada tenaga, ya, kader atau tenaga perawat yang minimal seminggu sekali untuk mengawasi kesehatan daripada siswa di pondok pesantren, ya. Karena pondok pesantren ada yang masih siswanya 300, 400, bahkan mungkin lebih dari 1000 yang memerlukan, ya, memerlukan pemantauan kesehatan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya dapat diketahui dengan jelas. Kemudian kelima, pos UKK, pos upaya kesehatan kerja. Nah, ini mungkin tidak semua di desa atau dusun yang mempunyai pos UKK, karena ini juga memerlukan kader-kader yang terlatih dalam membantu atau mengatasi masalah-masalah kesehatan kerja, kecelakaan, dan lain sebagainya. Keenam, posyandu lansia. Nah, ini diperlukan karena posyandu tersebut, karena semakin usia harapan hidup meningkat, maka tentu posyandu lansia diperlukan dalam pembinaan agar lansia tetap sehat dan produktif, ya.
dan mencegah terjadinya mungkin penyakit-penyakit yang sudah diderita sehingga lebih baik lagi. Ketujuh, dana sehat. Dana sehat yang dikumpulkan masyarakat untuk masyarakat sendiri dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan. Dengan terkumpulnya dana sehat, maka masyarakat dapat menolong atau bergotong royong dengan teman-temannya dengan dana yang ada, membantu yang sakit, membantu yang melahirkan dan lain sebagainya, tanpa harus mengeluarkan dana dari pribadi dan lain-lain sebagainya. Jadi posyandu atau pos pelayanan terpadu. Posyandu secara organisasi milik desa atau dusun, pemilihan kader oleh kepala desa, dan tentunya melibatkan petugas puskesmas untuk menentukan kader-kader yang akan dipilih dan yang akan membantu dalam kegiatan posyandu. Kemudian pemilihan kader dilakukan oleh Kades, tadi sudah dijelaskan, tentu bekerja sama dengan puskesmas, karena posyandu sebenarnya organisasi milik desa, bukan milik puskesmas. C, setiap posyandu wajib memiliki minimal 5 kader, 5 orang kader yang terpilih, untuk membantu berjalannya kegiatan posyandu. Karena kegiatan posyandu berjalan tentunya perlu tenaga terlatih. D, keterampilan kesehatan teknis dilatih oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Tentu biasanya setiap tahun ada revitalisasi dari pelatihan kader, sehingga kader akan terampil dalam mengelola posyandu, tentunya di bidang kesehatan, sehingga posyandu berjalan sebagaimana diharapkan dalam membantu ujung tombak puskesmas. E, posyandu buka sebulan sekali atau maksimal 12 kali per tahun, atau 8 kali per tahun, Jadi posyandu ada kriteria tertentu yang hanya 8 kali setahun, atau sehingga missing 4 bulan, atau bahkan ada yang full 12 kali per tahun. Jadi tergantung tingkatannya posyandu itu, status dari posyandu tersebut. F, tingkatan posyandu, tadi artinya ada 4: Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Jadi tingkatan-tingkatan dari posyandu itu tergantung pengelolaan dari kader tersebut, tergantung dari pembinaan dari kepala desa, kepala puskesmas secara teknis, kepala desa secara organisatoris. Posyandu dari dan untuk masyarakat. Jadi posyandu sebenarnya milik masyarakat untuk masyarakat. Jadi bukan untuk puskesmas. Jadi banyak kesalahpahaman bahwa posyandu adalah milik puskesmas. Sebenarnya milik masyarakat untuk masyarakat. H, berbagai program kesehatan yang dilaksanakan di posyandu. Jadi sebagai ujung tombak puskesmas, posyandu melaksanakan kegiatan program-program kesehatan, tentunya yang dapat dilakukan oleh kader, karena tidak semua program kesehatan dapat dilaksanakan di posyandu. Ada hal-hal tertentu, mungkin penimbangan bayi dapat dilakukan posyandu, kemudian memberikan vitamin A dapat dilaksanakan oleh posyandu atau kader, pemberian oralit bagi yang diare dapat dilakukan oleh kader, pemberian penyuluhan dapat dilakukan oleh kader. Tetapi sifatnya yang teknis seperti pemberian imunisasi, DPT, yang menggunakan jarum suntik itu sebaiknya tenaga kesehatan. Tapi ada bisa yang dilakukan oleh kader untuk pemberian imunisasi seperti polio, bagaimana teknis meneteskan vaksin polio
ke mulut bayi, ya. Nah, itu tentunya bisa dititipkan pada kader. Pada hal teknis-teknis tertentu, ya, itu tidak bisa, ya, dilakukan oleh kader, ya. Kemudian berdirinya posyandu minimal ada 25 bayi atau balita di dusun tersebut. Jadi posyandu itu harus mempunyai syarat dalam mendirikan posyandu, karena tidak semua bisa dilaksanakan untuk mendirikan posyandu, tergantung dari bayi dan balita di dusun tersebut atau di desa tersebut. Makin banyak makin bagus, ya. Tapi kalau bayi balitanya kurang dari 25, itu kadang-kadang tidak didirikan posyandu. Karena apa? Bisa langsung ditangani oleh puskesmas. Jika lebih dari 25, nah, bisa dilaksanakan atau bisa mendirikan. J. Pembinaan teknis oleh puskesmas, ya, pembinaan teknis oleh puskesmas. Jadi maksudnya kader-kader yang dilatih mengenai teknis kesehatan seperti menimbang bayi, ya, kemudian usia berapa harus imunisasi, ya, pemberian vitamin A, usia berapa harus mendapat vitamin A, semuanya bersifat teknis medis yang harus diajarkan oleh petugas kesehatan. Jadi tidak bisa kader tanpa pembelajaran langsung memberikan vitamin A dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian pembinaan organisasi oleh perangkat desa, ya, supaya organisasi maju tentunya perangkat-perangkat desa yang membina kader agar betah, agar terampil dalam melakukan administrasi, pencatatan, dan lain sebagainya, yang nanti sebagai bekal untuk laporan ke puskesmas dan ke kepala desa. Kemudian program-program di posyandu, ya. Satu, program kesehatan di posyandu, penimbangan bayi dan balita dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita di daerah tersebut, ya. Apakah terjadi kenaikan yang signifikan, artinya penambahan berat badan sesuai dengan umurnya, atau bahkan sebaliknya terjadi statis, tidak naik-naik sampai umur berapa. Tentunya itu merupakan masalah kesehatan, ya. Harus dilaporkan kepada petugas kesehatan sehingga petugas kesehatan mengambil tindakan, melakukan, ya, kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan berat badan bayi sehingga kembali ke norma. B. Imunisasi dasar dan ulangan. Ini perlu karena bayi harus mendapat imunisasi, ya, dari mulai 7 hari, 1 bulan, ya, kalau 7 hari adalah hepatitis B, 1 bulan adalah BCG, 2 bulan adalah DPT dan polio 1, 3 bulan DPT 2 dan polio 2, 4 bulan DPT 3 dan polio 3. Setelah nanti mencapai umur 9 bulan harus mendapat imunisasi campak. Nah, ini yang menjadi pengetahuan bagi kader untuk memotivasi keluarga dan orang tua agar tepat waktu untuk melakukan imunisasi. Dan tentunya imunisasi ini dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga perawat atau bidan yang terlatih. Kemudian C. Pemberian makanan tambahan, ya. Satu ide yang bagus, memberi makanan tambahan bagi bayi-bayi yang waktu ditimbang pertumbuhan berat badan bayinya tidak meningkat sehingga dilakukan upaya pemberian makanan tambahan baik waktu di posyandu maupun waktu di rumah, sehingga nantinya diharapkan berat badan bayi akan bertambah dan tentunya sesuai apa yang diharapkan antara tinggi badan, berat badan, dan umur bayi. D. Pemeriksaan kehamilan, ya.
Di sini pemeriksaan kehamilan tentunya dilakukan oleh tenaga bidan, ya. Biasanya sebulan sekali diharapkan bidan hadir. Tentu apabila ada ibu hamil, maka dilakukan pemeriksaan, ya, kepada ibu hamil tersebut dengan harapan, ya, melahirkan tidak terjadi komplikasi dan penyakit-penyakit lainnya. Pelayanan keluarga berencana juga diperlukan karena, ya, untuk mengatasi masalah kesehatan sehingga tidak terjadi anak yang banyak yang mengganggu kesehatan, baik kesehatan ibu maupun kesehatan anaknya. Dengan program ini diharapkan maka angka kesakitan kematian pada ibu dan bayi dapat diatasi. Pemberian vitamin A bagi balita ini penting dalam mencegah kebutaan, maka diberikan vitamin A sebesar 30.000 unit kepada bayi dengan jangka waktu 6 bulan. Usia 6 bulan, usia setahun, ya, dan usia setiap 6 bulan biasanya dilakukan pada bulan Agustus dan Februari. Kemudian laporan program harus disampaikan kepada puskesmas karena semua kegiatan program yang dilakukan di Posyandu merupakan target juga oleh puskesmas. Jadi melengkapi laporan-laporan puskesmas. Persalinan desa atau Polindes tujuannya adalah mendekatkan pelayanan persalinan pada penduduk desa, ya. Jadi kita di Kalimantan Barat ini hampir semua desa mempunyai Polindes, ya. Tapi mungkin Polindesnya ada, tenaganya berkurang karena tenaga tersebut bukan tenaga ASN tetapi tenaga yang dikontrak oleh pemerintah selama 2 tahun untuk melaksanakan tugasnya di Polindes, ya. Itu mendekatkan pelayanan persalinan pada penduduk desa. Jadi dengan adanya Polindes di desa diharapkan persalinan pondok persalinan desa dapat, ya, mengatasi masalah persalinan di desa tersebut, sehingga diharapkan masyarakat desa meminta persalinan pada bidan yang tinggal di Polindes. Kedua, menurunkan angka kematian ibu. Yang jelas persalinan ditangani oleh tenaga profesional seperti bidan, diharapkan angka kematiannya menurun karena sebagai tenaga terlatih, waktu amal melihat, ya, apakah persalinan ini perlu dirujuk, apakah persalinan ini cukup di Polindes, ya. Diharapkan mereka tidak banyak melahirkan ke dukun lagi. Kemudian menurunkan angka kematian bayi. Jelas ibu dan bayi sama potensinya kalau dilahirkan, ya, karena dengan pemeriksaan awal antenatal selama 4 kali dalam masa kehamilan, itu kemungkinan besar dapat diatasi komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul pada ibu yang dapat menyebabkan kematian bayinya. Polindes dipimpin oleh bidan, ya, atau tenaga perawat, ya. Polindes merupakan ujung tombak puskesmas, ya, karena sebagian program-program puskesmas dilaksanakan juga oleh Polindes, walaupun dia sebagai intinya program-program KIA, tapi tidak juga merupakan program lainnya yang berkaitan dengan program puskesmas. Program-program kesehatan di Polindes, pelayanan antenatal, artinya pelayanan masa selama kehamilan sampai saat melahirkan. Pelayanan persalinan normal, jika dalam pemeriksaan antenatal bayi letak normal, ya, panggulnya, ya, besar, maka biasanya itu
akan melahirkan normal, dan tentunya tenaga bidan sanggup mengatasi hal ini. Kemudian setelah melahirkan, pelayanan tali pusat. Nah, ini penting karena dengan pelayanan tali pusat diharapkan dapat dihindarkan terjadinya tetanus neonaturum tanpa pengawasan tenaga medis. Di daerah yang tali pusatnya ditolong oleh tenaga dukun, pada umumnya banyak terjadi kasus tetanus neonaturum, di mana kesalahan sangat besar, pusatnya diberi abu dapur, di mana secara medis itu hal yang kotor yang tidak masuk di akal. Tetapi dengan pertolongan tenaga bidan diharapkan tali pusat dapat sembuh dalam 7 hari, terus karena diberikan obat-obat yang steril dan obat-obat yang dapat menyembuhkan tali pusat. Keempat, pelayanan nifas. Jadi setelah melahirkan tentunya diberlakukan pelayanan nifas selama 40 hari. Diharapkan dengan demikian ibu dapat pulih kembali, air susu dapat kembali normal, sehingga dapat dalam 40 hari ibu dapat bekerja seperti biasa. Kemudian pelayanan imunisasi dasar dan ulangan tentu dapat dilaksanakan di Polindes sebagaimana mestinya. Kemudian pemberian zat besi untuk ibu hamil selama tadi masa antenatal, pemberian vitamin A untuk balita, kemitraan dengan dukun bayi. Kemitraan ini penting karena dengan kemitraan ini menggali kepercayaan bersama supaya dukun dan bidan dapat bekerja sama dan saling menguntungkan. Dukun mengantar ibu akan melahirkan, bidan menolong. Tentunya bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama antara bidan dan dukun, tentu diketahui oleh kepala desa dan kepala puskesmas. Cukup sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.